Hai Peanuts Gang! Adanya Monas sebagai salah satu monumen mewah di Indonesia pastinya bikin kita bangga, guys. Bangunan megah yang diresmikan sejak 1975 ini memiliki sejarah yang panjang. Bahkan di antaranya terselip hal-hal mengejutkan yang mungkin kamu belum pada tahu loh. Misalnya aja yang mengenai desainnya tuh. Kalau lihat sekarang, monumen nasional yang ada di Jakarta punya bentuk seperti lilin raksasa dengan emas di atasnya yang menyerupai kobaran api. Tapi sebenarnya desain awalnya nggak gitu, guys. Pemerintah Indonesia di era Soekarno awalnya ingin membuat sebuah monumen gagah yang menjadi simbol karakteristik bangsa seperti Menara Eiffel yang melambangkan revolusi Perancis. Maka dari itu, dibukalah sayembara desain sebanyak 2 kali, yaitu tahun 1955 dan 1960 yang menghasilkan 187 desain loh. Bentuknya macam-macam tuh, namun punya dasar yang sama, yaitu menara menjulang tinggi ke langit. Namun, Bung Karno yang adalah seorang arsitek menilai desain-desain tersebut nggak ada yang sesuai keinginannya. Hanya ada satu yang mendekati, yaitu desain milik Frederick Silaban. Ia diminta untuk merevisi desainnya, tapi tidak bersedia, guys. Jadilah desain tersebut dilanjutkan oleh R.M. Soedarsono, hingga jadilah bentuk yang kayak sekarang. Kalau masalah tinggi, ternyata terjadi beberapa perubahan, guys. Dari ide paling awalnya hanya 45 meter, menjulang lebih tinggi menjadi 132 meter. Seperti yang dibilang sebelumnya, Bung Karno memang ingin Tugu Monas ini memiliki arti yang dalam bagi perjuangan bangsa Indonesia, guys. Ia pun meminta harus ada unsur tanggal proklamasi 17 Agustus 1945 di dalamnya. Apa kamu tahu kira-kira di mana ya letak unsur ini? Nah, jawabannya ada di ukuran, guys. Bila dihitung, tinggi pelataran cawan dari dasar adalah 17 meter. Kemudian, rentang tinggi antara ruang museum yang ada di bawah tanah dengan dasar cawan adalah 8 meter. Nah, untuk angka 45-nya, ternyata ada di luas pelataran Monas yang berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 45 kali 45 meter. Lengkap deh, semua unsurnya ada di sana. Kalau ngomongin Monas, pasti kurang afdol kalau nggak bahas emasnya nih. Lidah emas yang berada di puncak Monas ternyata nggak full dilapisi emas loh. Komposisi dasar mahakarya ini sebenarnya adalah perunggu seberat sekitar 14,5 ton yang kemudian dilapisi emas sebanyak 35 kg. Namun, pada tahun 1995, tepat di ulang tahun kemerdekaan yang ke-50, emas tersebut ditambah menjadi 50 kg. Nah, baru-baru ini, akun Instagram Monas yaitu @monumen.nasional membagikan fakta unik bahwa total emas di Monas adalah 72 kg loh. 50 kilogramnya ada di lidah api tadi, dan 22 kilogram sisanya ada di ruang kemerdekaan yang melekat pada pintu, lambang burung Garuda, hingga peta Indonesia, guys. Gimana? Apa kalian baru tahu? Namanya juga Indonesia. Pasti ada-ada aja hal-hal mistis yang melekat di balik segala hal. Salah satunya lidah emas Monas tuh. Beberapa orang percaya bahwa bentuk dan pahatan emas tersebut bukan sembarangan loh. Menurut analisa, dari sudut tertentu, reliefnya bisa dilihat seperti bentuk seorang wanita. Bahkan, bila dari dekat, bentuk tersebut makin jelas dan bahkan dikatakan sebagai sosok dari Nyi Roro Kidul loh. Wah, gimana guys? Apa kalian percaya? Beberapa waktu ini, ajang balapan Formula E yang akan diselenggarakan di Jakarta hangat dibicarakan publik ya. Rencana lintasan balapnya ternyata menarik, guys, karena para pembalap akan cukup panjang melewati kawasan Tugu Monas. Nah, jauh sebelum itu, ternyata kawasan Tugu Monas sudah pernah dijadikan lintasan balap loh.
Di tahun 1990-an, banyak ajang balapan yang dilakukan di sana. Di antaranya balapan motor hingga ajang go-kart loh. Para pembalap pun bisa enjoy banget tuh memacu kuda besinya dengan dukungan penonton dari jarak dekat. Wih, asik juga ya. Nah guys, itu tadi informasi yang dapat TSP bagikan kepada kalian semua. Buat yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Dan juga like and share video ini jika kalian menyukainya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa and have a nice day.